Halo teman-teman, kita lanjut lagi bercerita tentang Lei Zhi Gui Mei. Lei Zhi Gui Mei itu apa? Tadi saya sudah mengatakan Lei adalah guntur, Zhi adalah air, ya. Jadi itu adalah petir, itu adalah guntur yang berseliwenan, yang kilatan yang terus-menerus terjadi di atas permukaan air. Yang kita belum bahas itu adalah Gui Mei. Gui Mei itu adalah kembalinya wanita muda ya ke rumah orang tuanya. Gui lai de mei mei wei lai le. Ya. Kenapa mei mei wei lai le? Kenapa harus mengatakan dia pulang? Mengapa sebut Gui? Ya, Gui itu berarti apa? Berarti sebelumnya dia pergi, dia tidak mendengar apa kata orang tua. Dia melakukan sesuatu yang dilarang, ya, atau yang tidak betul. Nah, sekarang dia sudah sadar dan dia pulang kembali kepada orang tuanya. Nah, jadi di sini yang dijelaskan adalah bahwa suatu keadaan di mana seluruh dunia atau sebagian daripada negara-negara di dunia ini ya telah salah ikut instruksi atau ajakan sebuah negara yang lebih kuat ya untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang sesungguhnya salah atau yang sesungguhnya sebetulnya di luar logika yang benar. Bisa dikatakan begitu. Ya. Jadi, jadi ketika dia sadar dan dia sudah kembali kepada jalur yang benar, itu berarti dia sudah kembali kepada orang tuanya. Dia sudah kembali kepada kebenaran. Yang tadinya melawan kebenaran, sekarang kembali kepada kebenaran. Nah, apa yang bisa kita jelaskan dengan Gui Mei ini? Nah, kalau Anda sering membaca koran, Anda mengikuti perkembangan dunia, maka Anda, tanpa saya jelaskan pun, Anda sudah punya bayangan apa yang dimaksud dengan Gui Mei tersebut. Ya, jadi kita lihat selama 2022 yang baru saja berlalu, ya, pada waktu prediksi 2022, ya, hampir tidak ada yang menyebut bisa terjadi perang. Tetapi kita berani mengatakan kemungkinan akan ada perang. Dan itu terjadi. Itu menjadi nyata. Sudah sesuatu kegiatan besar di Beijing kalau nggak salah. Di mana Putin juga hadir di situ. Sekembali dari pertemuan besar itu, Putin melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan ke Ukraina ini memang ada maksudnya, ya, bahwa Ukraina sebelumnya itu adalah suatu keadaan, suatu negara yang kacau balau, suatu negara yang bisa dikatakan penuh dengan korupsi, suatu negara yang mensentimenin suku-suku yang ada kaitannya atau ada kedekatannya dengan Rusia, dengan Rusia, terutama dekat-dekat perbatasan dengan Rusia, ya. Jadi keadaan seperti ini sebenarnya disadari oleh seluruh dunia, termasuk Amerika. Amerika bahkan pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina itu tidak betul. Ya, itu satu bayangan yang saya ingat itu seperti itu. Lalu si Rusia itu melancarkan serangan untuk mencegah sesuatu hal yang besar. Mencegah apa? Nah,
suatu upaya di mana Ukraina pemerintah usaha untuk mempertahankan keberadaannya, maka dia berusaha bergabung dengan NATO. NATO itu adalah suatu kekuatan militer yang dulu dibentuk untuk menjaga apabila terjadinya perang yang dilancarkan oleh Blok Timur. Tapi akhirnya pada tahun berapa itu, 92 atau berapa ya, saya lupa lah ya, bahwa waktu itu kekuatan Timur diwakili oleh kekuatan Soviet pada waktu itu, Uni Soviet, ya, yang bisa berimbang, ya, akan bahkan mengancam kedudukan Amerika. Dengan strategi itu berhasil dipecah belah masyarakat dalam negeri dan para politisi dalam negeri Uni Soviet, sehingga muncullah seorang yang namanya Gorbachev, yang kemudian menyebabkan Uni Soviet menjadi pecah, ya, menjadi hancur. Sekarang sudah almarhum Uni Soviet sudah gak ada di dunia. Jadi apa yang tergabung di dalam Uni Soviet, Union itu terpecah belah menjadi negara-negara kecil-kecil, di mana Rusia dan Ukraina termasuk bagian daripada pecahan Uni Soviet. Rusia merupakan kekuatan yang paling besar sekarang. Ya, Ukraina kalah besar. Berkali-kali Putin mengancam bahwa Anda jangan bergabung dengan NATO, karena sekarang bukan saatnya. Seharusnya NATO itu pada waktu Uni Soviet hancur, dia sudah harus dibubarkan. Harusnya begitu. Tetapi ternyata dia tetap bertahan sampai sekarang, bahkan semakin berkembang, semakin menjulur ke timur. Ya, yang tadinya hanya ada di blok barat saja. Jadi, apabila Ukraina masuk ke NATO, dan apabila terjadi sesuatu bentrokan atau peperangan, maka semua anggota NATO akan ikut perang melawan Rusia. Itu yang tidak dimaui oleh Rusia. Maka dengan suatu dalih untuk melindungi rakyat di Rusia yang berbicara bahasa Rusia, yang disentimenin oleh rakyat-rakyat Ukraina pada umumnya, ya, yang selalu diusir, selalu diperangin, selalu gitu ya. Dalihnya adalah untuk melindungi itu, melindungi masyarakat itu. Kemudian juga mengingatkan bahwa Ukraina jangan masuk ke NATO. Ya. Nah, itulah asal mulanya perang. Kemudian, begitu perang, Amerika sudah mendapatkan suatu kesempatan. Ya. Wah, ini satu kesempatan untuk melemahkan Rusia, sehingga Rusia kelak tidak mengancam kita. Kedua, Rusia sekarang menjadi sebuah bukit kecil di belakang Tiongkok. Tiongkok berkembang dengan sangat maju, dengan sangat cepat sekarang. Ya. Kalau misalnya bukitnya itu kita ratakan, dia sudah tidak ada pelindung apa-apa di belakang. Kita bisa menaklukkan Tiongkok dengan lebih mudah. Maksud di sini menaklukkan itu bukan berperang, tetapi secara ekonomi atau dengan cara apapun membuat Tiongkok menjadi tidak berdaya. Jadi pertama-tama harus membuat Rusia menjadi tidak berdaya dulu. Jadi poin itu ditangkap. Maka diajaklah semua orang yang bergabung pada NATO, kemudian diajaklah negara-negara yang bergabung dengan Amerika atau sahabat-sahabatnya termasuk Korea Selatan dan Jepang untuk memblokade ekonomi Rusia sampai kepada nilai tukar internasionalnya yang disebut Swift Code itu diblok supaya si Rusia tidak bisa melakukan perdagangan di atas dunia ini. Sampai-sampai pada kucing dan anjing dari Rusia juga diblok.
Apa salahnya kucing anjing, ya nggak tahu. Itulah politiknya, kita susah ngomong. Kemudian si Rusia yang memiliki kekuatan yang memproduksi energi, ya, di mana Eropa sangat tergantung dari energi yang dihasilkan oleh Rusia. Nah, kemudian juga Rusia sudah cukup kuat di dalam hal-hal lain, karena itu menjadi rival, yaitu sebuah saingan yang besar yang akan datang untuk Amerika. Jadi pada beberapa bagian dia sudah mapan, ya. Maka oke, kamu blok, saya juga blok balik, ya. Jadi kita dari kejadian ini kita menyaksikan banyak sekali lelucon-lelucon yang terjadi di dunia ini, ya. Terlepas dari negara yang ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan memblokade. Kita sempat menyaksikan pada waktu pertama-tama, ya, Swiss ikut memblokade simpanan uang yang ada di bank Swiss, ya. Kita tahu bahwa Swiss itu banknya menjamin semua nasabah harta mereka kalau ada di bank yang di Swiss akan aman. Maka juga termasuk kita di Indonesia banyak sekali uang-uang yang tidak jelas asalnya tersimpan di Swiss dan aman. Ya, itu seluruh dunia mengakuinya, ya. Tapi gara-gara ajakan Amerika, Swiss sempat memblok jadi uang yang berasal dari Rusia, ya, dibekukan. Wah, itu bikin heboh. Itu menyebabkan Swiss punya kepercayaan seketika melorot tajam. Untung Swiss buru-buru memperbaikinya. Tetapi yang diblok oleh Amerika, yang diblok oleh Eropa, yang diblok oleh Jepang, ya, masih tetap dibeku, masih tetap nggak bisa pakai. Ya. Rusia dengan cerik, kalau Anda butuh energi saya, ya, gas saya, minyak bumi saya mau menjualnya dalam bentuk mata uang saya. Jadi ini terlepas dari Swift code itu. Udah nggak pakai Swift code-nya. Jadi strategi ini membuat hampir seluruh daratan Eropa yang gasnya tergantung dari Rusia itu menjadi terpaksa memakai rubel untuk membeli energi. Karena tertarik panjang, ya, maka Amerika maupun Eropa terus-menerus mengirimkan bantuan dalam uang, bantuan dalam senjata, bantuan dalam ini, bantuan dalam itu, ya. Waktu bertarik panjang semuanya juga sudah capek, ya. Cadangan senjata juga terbatas, ya. Cadangan keuangan juga ya sudah anjlok juga. Ada indikasi Eropa ingin berdamai dengan Rusia pada saat yang ketika tanda-tanda itu muncul, dengan ajaib saluran gas yang dari Rusia langsung ke Eropa dipom, saluran terputus. Jadi tadinya kan Rusia punya gas, Eropa butuh gas gitu loh. Jadi karena satu butuh, satu punya, kan bisa dijadikan senjata untuk bernegosiasi. Ya. Sekarang gasnya terputus, nggak bisa bernegosiasi. Itu siapa yang berbuat? Semua orang menduga mungkin ada kaitannya dengan Amerika. Tetapi sampai dengan detik ini, belum ada yang mengaku dan belum ada kesimpulan siapa yang melakukan. Tapi yang jelas pasti bukan Rusia. Ya, karena Rusia tidak perlu merusak pipa sendiri, kan, ditutup aja dengan puter kok tutup, ya, ngapain dirusak. Jadi dari situ dunia itu menjadi sadar, ya, sadar. Dunia tahu siapa yang melakukan. Karena apa? Karena ya ada sedikit keterlaluan, karena ketika gas itu diputus, kemudian Eropa beli sama Amerika
Amerika menjualnya dengan harga 4 kali lipat dari harga yang dijual di dalam negeri Amerika sendiri. Ya, si Eropa tuh ya nggak seneng. Tapi nggak ada satupun yang berani protes. Ya, si Macron ya, Macron kalau salah dari Fago, Prancis, ya sempat ngoceh. Ya, dia berani ngoceh, dia ngoceh. Nah, tapi ketika diundang Amerika ke situ, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sekarang pulang lagi ya, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Amerika terlalu kuat bagi mereka. Nah, tetapi semuanya sudah sadar, maka mulailah banyak sekali negara-negara yang mulai menggunakan mata uang mereka sendiri di dalam berdagang dengan Tiongkok atau di dalam berdagang dengan negara-negara yang sepakat dengan mereka. Nah, sehingga mengurangi ketergantungan dunia terhadap US dollar. Ya. Kemudian ekonomi Eropa sekarang sudah babak belur. Sekarang sedang musim dingin yang luar biasa. Ya, tidak punya gas yang mahal. Ya, otomatis rakyat yang di bawah-bawah itu yang nggak mampu beli gas mahal kedinginan. Yang tidak merasa, yang kaya-kaya itu nggak merasa. Dia punya uang bisa beli gas yang mahal. Ya. Tetapi jangan lupa, orang yang tidak mampu dimanapun, termasuk di Indonesia, dimanapun itu dia berada di dunia ini, merupakan mayoritas. Orang yang mampu, yang kaya, itu biasanya tidak sebanyak yang tidak mampu. Nanti, kalau sudah lepas musim dingin ini dia mereka mau protes juga susah, kedinginan, ya, keluar ke jalan, ya, belum sampai pulang, belum sampai untuk lari kembali aja dia sudah kedinginan, sudah membeku itu, ya, sudah mati di jalan, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu masuk musim semi, ketika sudah tidak dingin lagi, apa yang akan terjadi di negara-negara seperti itu? Gelombang protes pasti ramai sekali. Ya, pasti banyak gelombang protesnya. Nah, pada saat sekarang ini, walaupun Amerika itu memblok ini, memblok itu, siapa yang dia tidak senang dia blok. Ya, tapi pada saat ini dia juga sendiri dalam kesulitan. Ya, kita menyaksikan bahwa dalam pemilihan yang sudah baru saja berlalu, belum lama berlalu, bahwa di parlemennya itu sudah pecah. Tadinya semuanya dikuasai oleh bloknya si Biden. Sekarang sudah terpecah. Oke, terlepas daripada ini itu, maka Kuime itu sekarang sudah jelas bahwa mereka yang ikut-ikutan melakukan sesuatu yang nampaknya tidak benar, sebagaimana Swiss yang sudah buru-buru koreksi. Ya, sekarang sebagian daripada negara Eropa, negara-negara di Amerika Selatan itu banyak yang sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu ada kesalahan, sehingga ekonominya gak bagus. Maka mulailah kita lihat pada akhir 2022, pada awal 2023, begitu banyak kepala negara yang ingin mendekati Tiongkok. Tadinya mereka itu rohnya ke Amerika. Sekarang yang ramai Tiongkok, yang dicari orang-orang Tiongkok, ya, bukan Amerika. Di G20 kemarin di Bali itu sudah terlihat, ya, di mana Xi Jinping itu sibuk banget untuk menyambut tamu ini, menyambut tamu itu, satu hari bisa 8 orang atau lebih. Sedangkan Biden malah bersantai, ikut jalan-jalan, ikut rombongan jalan-jalan. Ya. Jadi dari situ udah kelihatan Kuime. Jadi Kuime yang dimaksud ada hal seperti itu. Setengah tahun pertama tentu belum bisa pulih, nggak mungkin pulih. Ya. Semuanya akan berproses. Dunia akan kacau. Gelombang PHK
yang sudah terlanjur akan berlanjut. Ya. Di dalam perkembangan, pelan-pelan keadaan akan pelan-pelan membaik. Mudah-mudahan 2023 akhir tahun ya sudah nampak kebaikan, sudah nampak bagus. Ya. Itu yang disebut Le Zhi Gui Mei. Ya. Jadi sangat jelas, ya ini sebuah kuat yang kita bacakan, yang kita paparkan. Itu luar biasa, sangat tepat dengan keadaan dunia pada saat ini. Ya, tahun lalu juga kuatnya sangat tepat. Ya. Jadi setiap tahun kita akan menggunakan kuat tahunan atau trigram hexagram tahunan untuk membacakan keadaan umum di dunia. Ya, baik. Jadi sampai di sini kita sudahan dulu. Nanti kita cari waktu yang lain untuk menceritakan yang lain-lainnya. Seperti bagaimana keadaan Indonesia, bagaimana keadaan perang Ukraina, Rusia, apakah bisa berhenti, ya, bagaimana keadaan Eropa, keadaan Amerika, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita bicarakan. Ya. Sampai di sini, ya, kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.